kasih. Bangkit sendiri sudah diadopsi nih oleh program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kampus Merdeka yang sudah berjalan mungkin kita dari 2021 ya hingga hari ini kami masih berada di bawah naungan program studi independen bersertifikat dari Kampus Merdeka. Ini merupakan program kebanggaan pastinya bagi kami di Google, juga GoTo dan Traveloka, bahwa program ini membawa dampak yang luar biasa baik gitu ya untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kami memiliki visi yang tetap sama, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, boleh next slide. Kita ingin mencetak lulusan berkaliber tinggi untuk perusahaan kelas dunia dan juga startup. Makanya dengan terus fokus kepada visi ini, kami benar-benar ingin 100% serius gitu ya untuk memberikan program-program yang memang in demand, yang dibutuhkan oleh industri saat ini, dan terus memperbaiki diri agar adik-adik yang ikutan program ini, peserta program Bangkit, benar-benar merasakan manfaatnya dan benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di kehidupan nyata. Ya, tadi aku udah bilangnya program Bangkit sendiri mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi dengan skill yang in demand atau yang dibutuhkan dengan sertifikasi teknologi yang pembelajaran dibagi 3. Ini tadi pagi saya mengudara ya bahasanya di sebuah media, ini kantor berita radio KBR. Ini juga ditanyain apa sih maksudnya skill in demand gitu ya. Ini skill-skill yang mempersiapkan teman-teman karena skill ini dibutuhin sama industri saat ini teman-teman. Nah ini 3 dari mungkin beberapa skill yang sangat penting dimiliki di era saat ini ya. Kalau dilihat ada logonya 3 di bawah nih, TensorFlow yang warna orange, Android yang warna hijau, dan Cloud yang warna-warni. Ini adalah tech skill yang kita berikan teman-teman di Bangkit. Pembelajarannya ada 3 path yang teman-teman bisa pilih ya, either TensorFlow, Android atau Cloud. Tapi juga teman-teman nggak hanya dapat tech skillnya, tapi soft skill dan juga bahasa Inggris untuk profesional yang mempersiapkan teman-teman menjadi seorang yang benar-benar holistik. Yang setelah dari Bangkit, saya jamin ini by experience, saya dengar benar-benar anak-anak yang keluar dari Bangkit bisa benar-benar siap kerja gitu. Mungkin next slide. Program Bangkit sendiri sudah melangkah ke tahun yang keempat. Teman-teman, time flies, nggak berasa kayaknya baru aja nge-launch Bangkit di 2020 di Google for Indonesia ya. Tapi sekarang sudah masuk ke tahun keempat, sudah 30 kali lebih besar teman-teman dari pertama kita nge-launch Bangkit, dari 300 ke 3.000, boleh di next slide ya Ara. Kemudian sekarang sudah menuju 9.000 teman-teman. Kita sudah membuka batch 1 di bulan Februari kemarin, sudah ada 5.013 peserta yang ikut, dan di batch 2 ini minimum kita menerima 4.000 peserta dan bahkan lebih ya. Jadi teman-teman hari atau mungkin diinfokan ke teman-teman yang lain bahwa kita akan buka batch 2 segera. Sudah dibuka ya, jadi teman-teman bisa daftar. Nih pada banyak yang nanya Ara dan Ibu Nani di kolom komen baik di YouTube maupun di Zoom ya, Kak udah mau tutup ya Kak, pendaftarannya udah mau tutup ya Kak. Belum teman-teman, ada kabar gembira ya. Kemarin minggu lalu kalau nggak salah kita info, atau minggu ini ya. Minggu lalu diberikan info bahwa pendaftarannya dibuka sampai 30 Juni. Jadi teman-teman, ayo daftar sekarang. Sudah mulai masuk ribuan yang masuk ke kami, tapi hanya 4.000 yang kami pilih. Jadi benar-benar sesuaikan dengan requirements yang ada, komitmen teman-teman juga akan kita lihat. Dari 5.000 peserta di batch 1 kemarin yang sedang berjalan, masih berjalan sekarang, itu ada 2.100 mahasiswa-mahasiswa yang ada di Machine Learning Path. Kemudian di Android ada sekitar 1.100 dan di Cloud ada sekitar 1.700 anak. Diproyeksikan nanti by end of year kita sudah akan mentrain 15.400 peserta se-Indonesia. Mungkin kalau dilihat, wah angkanya besar, tapi belum besar-besar banget nih teman-teman. Masih banyak banget mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ingin belajar
di Bangkit ya, mempelajari ketiga learning path yang tadi saya sebutkan. Jadi kesempatannya sekarang masih ada, mendingan langsung teman-teman daftar, jangan lupa. Nanti kita infoin daftarnya kemana. Next, ini kembali dampak programnya Bangkit ya teman-teman. Kenapa sih ikutan Bangkit? Aduh, buat apa ya gitu? Nambah-nambahin nih apa yang harus dipelajari banyak banget kayaknya gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman akan mendapatkan sertifikasi global yang diakui oleh secara global gitu ya. Teman-teman 57% mereka yang ikut Bangkit tersertifikasi, mereka mendapat sukses mendapat Google Certified baik TensorFlow, Android maupun Cloud Certification. Nah, kenapa nggak semua dapat teman-teman, nggak 100%? Karena memang ini harus melalui exam ya. Setelah melalui pembelajaran di Bangkit, kalian harus mengambil exam dan kemudian baru bisa sertifikasi. Karena again ini diakui secara global, memang tidak mudah mendapatkan sertifikasi global ini ya. Gitu. 90% peluang kerja teman-teman, karena di Bangkit bukan saja diberikan pelatihan, soft skill, bahasa Inggris, tapi juga kita mau make sure bahwa teman-teman yang sudah lulus bisa dipertemukan dengan hiring partners-nya kita atau konsorsium kerjanya kita. Kita punya beberapa mitra, tahun lalu ada 70, tahun ini kita aim for more. Tahun lalu mungkin sekitar 1.000 yang dibuka peluang kerja, tahun ini kita aim for more. Jadi teman-teman nggak usah takut, ini yang sudah graduate dari Bangkit bilang bahwa 90% menyatakan pengalaman di Bangkit benar-benar membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. 95% menyatakan juga bahwa pemahaman dan praktik bahasa Inggris mereka meningkat tajam, karena memang di Bangkit everything is in English, tapi kalian nggak usah takut teman-teman. Kita punya fasilitator, kita punya mentor, kita punya segala macam persiapan yang kita siapkan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa berhasil di Bangkit tanpa takut, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris saya nggak fluent, nggak apa-apa. Kita akan membantu mempersiapkan teman-teman semua. Next slide. Dampak di Bangkit selanjutnya adalah teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk di-incubate dan mendapatkan pendanaan ya dari Bangkit dan juga dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, terutama dari Ditjen Dikti-Ristek ya. Ini ada 30 inkubasi startup yang sudah terjadi, di mana tim ini mengimplementasikan proyek di bawah naungan kampus mitra. Ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak buat kampus-kampus mitranya Bangkit dan afiliatnya Bangkit ya, sangat mendukung program ini, dan nggak sedikit teman-teman yang sekarang sudah di tahap-tahap menuju startup ya, sudah banyak banget startup-startup yang muncul, bakal calon ya, bakal calon startup yang muncul dari Bangkit. Kemudian 16% peluang kerja via capstone. Kenapa? Karena di capstone atau proyek akhirnya kita tuh ada 2 pilihan teman-teman. Teman-teman bisa membuat sebuah produk ya, atau produk capstone, atau teman-teman ikutan di company capstone, atau teman-teman menyelesaikan masalah sebuah perusahaan. Nah ini mereka yang ikutan gitu ya, perusahaan yang ikutan tuh melihat juga nih kalau kalian mampu menyelesaikan isu yang diberikan, kemungkinan untuk mendapatkan tawaran pekerjaan lebih tinggi. Kemudian kalau di total dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada 103 perusahaan perekrut atau hiring employers, hiring partners kita yang mengikuti Grow with Google atau career fair yang kita buat. Gitu. Next slide. Ini teman-teman yang tadi saya cerita ya, bahwa ribuan cerita-cerita yang sangat menginspirasi kami untuk terus mengadakan program ini. Karena benar-benar manfaatnya baik untuk meningkatkan pendapatan, kualitas hidup gitu ya. Sementara banyak juga yang lain yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi kelas dunia. Siti Fatima sekarang udah jadi Android developer ya. Dia mengikuti Bangkit, mengikuti career fair, lulus. Adit tadi videonya kita putar, sekarang di Amar Bank. Dia termasuk distinguished graduates-nya kita, lulusan terbaik di Bangkit. Ahmad yang juga bahkan gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga membantu company Shopee gitu ya di Singapura, jadi nggak hanya di Indonesia aja. Tapi kemudian juga ada Cassandra yang menjadi system engineer. Kalau dilihat ini 50-50 antara wanita dan pria, karena di Bangkit memang
kita mau make sure banget bahwa siapapun bisa ikutan, nggak usah takut. Kadang-kadang banyak nih peserta wanita yang, aduh Kak kayaknya nggak bisa deh, kayaknya buat cowok banget nih gitu ya. Tapi buktinya enggak, teman-teman, banyak lulusan kita yang juga wanita dan menjadi engineer-engineer handal di perusahaan-perusahaan hebat di Indonesia. Gitu. Jadi jangan takut dan jangan ragu, teman-teman, langsung aja bisa daftar mumpung masih dibuka. Boleh next slide, Ara? Ya, ini tadi ceritanya ya, boleh next slide. Ya, ini pendaftarannya di g.co/bangkit. Ada sekarang karena pendaftarannya masih dibuka.